Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elniza Arisandi, NPM saya 2111050065. Perkenalkan, saya Novrian Ferdianto dengan NPM 2111050048. Perkenalkan, nama saya Roy Saputra dengan NPM 211050052. Nama saya Muhammad Hafid Arsalauda, NPM 2011-05-0014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrian Ferdianto dengan NPM 2111050048. Pada tugas kelompok untuk mereview jurnal, di sini kelompok kami akan membahas mengenai jaringan syaraf tiruan perambatan balik untuk klasifikasi COVID-19 berbasis struktur menggunakan orde pertama berdasarkan citra chest X-ray. Jurnal ini ditulis oleh Mukhtar Ali Setio Yudono, Eki Ahmad Zaki Hamidi, Jumadi, Abdul Haris Kuspranoto, Aryo Dewibowo, Muhammad Hilik. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Politeknik Bina Trada, Semarang. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Pandemi COVID-19 yang dimulai di Wuhan, China pada Desember 2019 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Virus ini telah menginfeksi hampir di setiap negara dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Teknik tes yang umum digunakan untuk mendiagnosis COVID-19 adalah reverse transcript test, polymerase chain reaction atau RT-PCR. Namun sensitivitas tes ini rendah, sehingga pemeriksaan gambar radiologi seperti chest X-ray memiliki peran penting dalam diagnosis dini penyakit ini. Pencitraan radiologis dada, terutama chest X-ray, memiliki potensi yang baik untuk mendiagnosis COVID-19 secara otomatis. Proses klasifikasi pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pra-pengolahan, segmentasi, ekstraksi ciri, dan klasifikasi. Ekstraksi ciri yang digunakan adalah berdasarkan tekstur orde pertama, dan klasifikasi menggunakan jaringan syaraf tiruan perambatan balik. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan teknis untuk mendiagnosis COVID-19 secara otomatis dengan mengelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu normal dan COVID-19. Memanfaatkan tekstur orde pertama dan jaringan syaraf tiruan perambatan balik sebagai algoritma pengenalan. Penelitian ini menggunakan ekstraksi ciri orde pertama dan membaginya menjadi 3 skenario pengujian berdasarkan 6 parameter, yaitu rata, variance, skewness, kurtois, entropy, dan energi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknis klasifikasi COVID-19 berdasarkan citra chest X-ray. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Proses klasifikasi COVID-19 dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pra-pengolahan, segmentasi, ekstraksi ciri, dan klasifikasi menggunakan metode jaringan syaraf tiruan perambatan balik. Tahap pra-pengolahan dimulai dengan konversi citra ke dalam bentuk citra keabuan yang bertujuan untuk mempermudah proses ekstraksi ciri orde pertama. Selanjutnya, dilakukan proses filter low pass winner untuk menghilangkan draw dan memperbaiki citra yang kabur. Tahap contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) dilakukan untuk meratakan histogram citra dan meningkatkan kontras pada gambar, sehingga membuat bagian paru-paru terlihat lebih jelas. Di sini kami akan memberikan contohnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya proses segmentasi dimulai dengan mengkonversi citra hasil keluaran dari klien menjadi citra biner untuk menandai batas citra paru-paru. Dilanjutkan dengan proses morfologi gradien yang bertujuan untuk mendapatkan tepi dari citra chest X-ray.
sehingga memperjelas citra paru-paru. Proses morfologi closing dilakukan untuk menghaluskan kontur dan menghilangkan lubang pada objek paru-paru. Kemudian, dilakukan proses rekonstruksi citra untuk menutupi lubang-lubang yang belum tertutup oleh objek biner. Terakhir, dilakukan penghapusan artefak untuk memfilter citra biner menggunakan querasi. Ekstraksi ciri orde pertama pada penelitian ini menggunakan 6 parameter, yaitu rata, varians, skewness, kurtosis, entropi, dan energi. Parameter ini dibagi menjadi 3 skenario pengujian, di mana skenario pertama menggunakan rata, varians, dan entropi. Skenario 2 menggunakan rata, varians, dan energi. Dan skenario ketiga menggunakan rata, varians, skewness, kurtosis, entropi, dan energi. Proses interaksi ciri ini bertujuan untuk menginteraksi fitur-fitur yang berbeda dari tiap daerah citra paru-paru dan mengklasifikasikannya berdasarkan pola yang ada. Setelah proses interaksi ciri, nilai yang didapatkan dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan perambatan balik. Proses ini melibatkan pembuatan jaringan untuk pembelajaran dan pengujian ciri yang didapatkan dari proses interaksi ciri. Jaringan syaraf tiruan perambatan balik digunakan untuk mengklasifikasikan data citra paru-paru normal dan paru-paru COVID-19 berdasarkan nilai pola citra yang diperoleh oleh interaksi ciri orde pertama. Dalam penelitian ini, evaluasi kinerja model klasifikasi dilakukan dengan menghitung sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi sistem menggunakan teknik statistik. Sensitivitas menunjukkan seberapa baik sebuah sistem mengenali sampel pada kelasnya. Spesifisitas menunjukkan seberapa baik sebuah sistem untuk tidak mengenali sampel yang bukan pada kelasnya. Dan akurasi menunjukkan tingkat kebenaran keseluruhan model. Confusion metric digunakan untuk menunjukkan bagian prediksi yang dibuat oleh model. Bab ketiga, pada bagian hasil dan pembatasan penelitian ini menggunakan citra chest X-ray untuk mengklasifikasikan paru-paru normal dan paru-paru COVID-19. Proses klasifikasi ini melibatkan ekstraksi ciri orde pertama yang menggunakan 6 parameter. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada rata, varians, skewness, kurtosis, entropi, dan energi. Hasil dari interaksi ciri ini kemudian dimasukkan ke dalam metode pembelajaran mesin, yaitu jaringan syaraf tiruan perambatan balik. Tabel ketiga menunjukkan hasil ekstraksi fitur orde pertama untuk masing-masing kelas dengan 20 contoh hasil interaksi ciri tekstur orde pertama. Terlihat bahwa nilai interaksi ciri untuk kedua kelas memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Namun, terdapat tumpang tindih antara nilai-nilai tersebut. Meskipun sulit untuk diidentifikasi secara manual, jaringan saraf tiruan perambatan balik dapat dengan mudah mengidentifikasi kedua kelas tersebut berdasarkan nilai interaksi ciri yang bertumpang tindih. Selanjutnya, tabel 4 menunjukkan hasil perbandingan akurasi pelatihan sistem klasifikasi COVID-19. Hasil terbaik pada proses pelatihan dicapai pada skenario pertama dan kedua. Skenario pertama menggunakan parameter ekstraksi ciri rata, varians, dan entropi. Sementara skenario kedua menggunakan parameter ekstraksi ciri rata, varians, dan energi. Waktu pelatihan tercepat terdapat pada skenario pertama. Sementara waktu terlama dan hasil akurasi pelatihan terkecil diperoleh pada skenario kedua. Tabel 5 memperlihatkan hasil perbandingan akurasi pengujian sistem klasifikasi COVID-19. Hasil akurasi tertinggi diperoleh pada skenario pertama dengan ekstraksi ciri rata, varians, dan entropi. Skenario pertama juga memberikan hasil akurasi yang baik untuk kelas normal dan COVID-19. Skenario kedua dan ketiga juga memberikan hasil akurasi yang baik. Namun skenario pertama tetap menjadi pilihan terbaik berdasarkan hasil akurasi. Selain itu, tabel 7 dan 8 menunjukkan hasil perbandingan sensitivitas dan spesifisitas dari setiap kelas.
Berdasarkan skenario pengujian, hasil sensitivitas dan spesifisitas menunjukkan kinerja yang baik dari sistem klasifikasi COVID-19. Dengan skenario pertama memberikan hasil yang paling optimal. Dari hasil dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi ekstraksi ciri orde pertama pada sistem klasifikasi COVID-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Skenario pertama dengan parameter rata, varians, dan entropi menunjukkan hasil yang paling baik dalam klasifikasi paru-paru normal dan COVID-19. Ya, masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Dalam penelitian ini diusulkan untuk sistem mengklasifikasikan kasus COVID-19 dari gambar X-ray sebagai parameter untuk mengukur klasifikasi COVID-19. Berdasarkan ekstraksi ciri tekstur yang didapat dari orde pertama dan metode jaringan syaraf tiruan, perambatan balik sebagai algoritma pengenalannya. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu kombinasi ekstraksi ciri orde pertama pada klasifikasi katarak cukup berpengaruh dalam hasil akurasi. Kombinasi ekstraksi ciri terbaik didapatkan dengan menggunakan parameter rata, varians, dan entropi pada skenario pertama. Sistem klasifikasi pada penelitian ini menghasilkan rata-rata akurasi klasifikasi sebesar 94,17% untuk kelas normal dan 77,5% untuk kelas COVID-19. Hasil akurasi tertinggi didapat pada skenario pertama dengan hasil akurasi sebesar 88,8%. Nilai rata-rata sensitivitas yang didapat pada penelitian ini sebesar 94,17% untuk kelas normal dan 76,67% untuk kelas COVID-19. Nilai rata-rata spesifitas yang didapat pada penelitian ini sebesar 76,67% untuk kelas normal dan 94,17% untuk kelas COVID. Dari hasil persentase di atas menunjukkan sistem ini baik untuk klasifikasi paru-paru normal dan paru-paru COVID-19.